Paijo GR diluncurkan pada tahun 2022 oleh Gubernur Jawa Tengah. Aplikasi ini memuat aplikasi esensial di bidang pelayanan kesehatan, pelayanan informasi, layanan pengaduan. Super App Paijo GR dapat diakses oleh masyarakat dengan cepat dan mudah walaupun tanpa akun. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah meluncurkan Paijo GR, peningkatan akses informasi dan layanan kesehatan Jawa Tengah online dengan gotong royong. Aplikasi ini memuat aplikasi esensial di bidang pelayanan kesehatan dengan 3 layanan utama: layanan kesehatan, layanan informasi kesehatan, dan layanan pengaduan masyarakat. Paijo GR meningkatkan akses layanan untuk menolong kegawat daruratan ibu melahirkan, bencana dan kejadian luar biasa, kecelakaan lalu lintas, dan kondisi kecelakaan sehari-hari. Aduh, gila temen kira tengku, aduh, kina apa, biungnya mama ke, gila temen, gila masih nyuar babaran gila. Paijo, ngene gila, Paijo, nyong arep mering rumah sakit ya, kayaknya arep babaran, aduh, lara temen gila. MPDN sebagai sistem informasi pemantauan kesehatan ibu, bayi dan balita agar dapat dilakukan tindak lanjut secara tepat, cepat, dan akurat sesuai permasalahan kesehatan yang dihadapi untuk menurunkan angka kematian ibu, kematian bayi, dan mencegah kasus stunting. PSC 119 Paijo GR mempercepat akses masyarakat yang membutuhkan pertolongan pada kondisi kecelakaan sehari-hari. PSC 119 melangkah bersama selamatkan jiwa. Super App Paijo GR dapat diakses oleh masyarakat dengan cepat dan mudah walaupun tanpa akun. Tahun 2023 dilakukan penambahan fitur di antaranya Asik, Sehat Indonesiaku, telemedicine, peta sebaran data kesehatan Jateng, dan Pharma Plus informasi obat. Segera download aplikasi Paijo GR di Play Store Anda. Paijo GR, mudah, cepat, dan praktis. Ora usah emosi. Napa emosi ya, Ora emosi piye? Kalau pasien-pasienku wong tua-tua kae saiki do mlayu ning posyandu. Ora mung berobat ning nggonku entek to pasienku nak Lah ngene kowe meh carane. ngopo? Bubarke Lah, posyandu. kowe apa ora wedi nak digroki wong sak kampung? Ah, ora urusan. Lah kowe ki ra ngerti posyandu saiki iki kaya apa? Nah iki Bu Kader iki. Takok Bu Kader. Iki lho Bu. Posyandu mosok dibubarno. Iki Ora ngono kuwi Kang Gendon. Posyandu pada integrasi layanan
Cek sound. Cek. Cek sound. Cek sound. Terdengar Bapak Ibu sekalian? Mas Edi. Cek. Ya, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi dan salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu sekalian. Mungkin sudah jam 7. Bapak Ibu sekalian, saya akan coba presensi dulu ya, Bapak Ibu sekalian, mulai dari yang paling jauh, dari Cilacap. Sudah hadir Bapak Ibu sekalian? Hadir Bapak. Hadir. Cilacap? Hadir Bapak. Ya, dari Dinkesnya hadir? Dinkes, mohon untuk di-rename instansinya ya, asal instansi dari Dinkes atau Puskesmas, kemudian namanya siapa Bapak Ibu sekalian. Dari Dinkes Cilacap, sudah hadir? Dari Puskesmas Bapak. Oh iya, Dinkes, Puskesmas ya. Yang dari Dinkes? Ya. Memastikan ada kepala dinas atau pejabat eselon 3 yang dari Dinkes Kabupaten Kota, dalam hal ini Cilacap, sudah bisa bergabung dan mengkondisikan puskesmas di wilayah blok survei, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan sudah bisa bergabung semua, Bapak Ibu sekalian ya. Yang bergeser ke Banyumas, sudah hadir? Banyumas? Banyumas hadir Bapak. Oh, Bu Novita ya? Banyumas? Dinkes Banyumas? Oh. Hadir Dok. Gitu. Mbak Siti ya? Halo? Iya Bapak. Ya. Dr. Novita sedang ini baru mau. Di Bu Kadisnya bisa hadir ya, Mbak Siti ya? Bu Kabit hari ini. Ya, oke. Terima kasih Mbak Siti. Tolong yang puskesmasnya yang belum bergabung untuk bergabung. Iya, siap. Bapak. Iya. Berikutnya Purbalingga. Oke, terima kasih. Purbalingga. Dari Purbalingga. Hadir Pak. Purbalingga dengan Dinkesnya, mohon maaf, Mbak Dr. Yusi sendiri ya. Terima kasih Dok. Ini puskesmasnya belum banyak yang bergabung Dok. Iya, terima kasih. Kemudian ke Banjarnegara. Banjarnegara. Siap hadir Pak. Banjarnegara. Hadir. Ya, terima kasih Bu Esti. Hadir Pak. Oh, Bu Sulis ya? Iya. Oke. Iya Pak. Ya. Puskesmasnya untuk segera ikut bergabung juga nggak Bu? Iya Pak, siap. Ya, terima kasih Bu. Kita bergeser ke Pantura, Bapak Ibu sekalian. Mulai dari Brebes. Kabupaten Brebes, Dinkesnya siapa yang sudah bergabung? Hadir Pak. Cukup banyak ini. Hadir Pak. Biasanya Brebes satu ruangan full ini. Dinkes Kabupaten Brebes mana nih, belum kelihatan? Hadir Pak. Ya, ini puskesmasnya ya. Dinkesnya sudah bergabung? Sudah Pak tadi Pak. Sudah masuk tadi Bu Kadin. Sudah ya. Bu Kadin sudah ya bergabung ya? Tadi sudah masuk Pak. Iya.
Bu Ineke. Oke. Oh, belum hadir. Ini akomodasi dan seperti Ya. Oke. Baik, ke Brebes, kita bergeser ke Kabupaten Tegal. Hadir Pak Edi, sampun. Bukadisnya sudah. Bu Kabit nanti sedang masih OTW, sebentar lagi. Terima kasih Mbak Puji. Puskesmasnya sudah gabung semua ya? Sebagian sampun Pak. Nggih. Oke, terima kasih Mbak. Sami-sami. Ke Kota Tegal. Kota Tegal. Iya, halo. Kota Tegal sudah bergabung? Kota Tegal, sepertinya belum bergabung Kota Tegal. Nah, ada Dinkes Kabupaten. Kota Tegal, halo. Belum hadir nih Kota Tegal. Kota Tegal atau puskesmasnya sudah yang gabung dari Tegal, Kota Tegal. Halo? Belum ada. Lanjut ke Pekalongan. Pemalang dulu. Pemalang. Halo Pemalang, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Dongkal, Sisoku, Randu Dongkal, apa kabar? Ada dari Dinkesnya sudah bergabung? Sudah hadir. Susi, Bu Kadis, Bu Kabit, OTW. OTW. Ini masih sedikit puskesmasnya. Iya, nanti kami absen. Oke, tunggu wae. Iya, OTW. Izin Ibu Kepala Dinas tidak bisa bergabung Pak Edi. Karena Pemalang ke timur sedikit, ya Bu Kabit. Selamat pagi, Bu Kabit. Oke, Pekalongan, Kota Pekalongan. Iya Pak. Garis Mas tambah gede, lebar. Kota Pekalongan dari Dinkesnya? Halo. Tiga puskesmas ya Kota Pekalongan ya. Dinkesnya belum gabung ini sekalian ya. Halo Kota Pekalongan. Baru puskesmas Pak. Baru puskesmas Pak. Di Dinkesnya tolong nanti dicolek ya Bu. Tolong. Ya, ke Kabupaten Pekalongan. Hadir Pak. Iya Dari Pak, Puskesmas siap Pak. Monokerto. Ini sudah saya WA Pak. Iya. Hadir dari Kabupaten Pekalongan Pak, Puskesmas Monokerto. Oke. Kabupaten Pekalongan Dinkes siap Pak Edi. Ini Mbak Lucy tadi. Pekalongan ya, siap. Pak Wawan, Pak Kadinkes. Masih mimpin apel Pak, sebentar. Apel, oke. Terima kasih. Puskesmasnya tolong ikut gabungkan ya Bu ya. Ya, sudah diinformasikan kemarin Pak di grup siap di Puskesmas masing-masing Monokerto puskesmas. mewakili Kabupaten Pekalongan Pak. Iya, siap. Iya. Kita ke Batang, Bapak Ibu sekalian, Batang. Ya, siap Bapak. Oh, lengkap. Sudah ada di ruang semua. Sudah siap. Turun, Batang. Kendal. Kita bergeser ke Kendal. Lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Dari Dinkesnya belum gabung ya, Kendal ya. Ya, Kabupaten Kendal belum ada. Baru puskesmasnya, Dinkesnya belum bergabung. Oke. Kita bergeser ke Semarang. Sampun Mas. Semarang. BKK sama
Puskesmasnya 39 sudah Mas Edi. Oh, terima kasih Pak Akam, semangat luar biasa ini ya menyambut SSGI, kayaknya udah full tim ini ya karena seri 1-1 0-0 dingin. Nobar di mana semalam dia ya ini. Oke, terima kasih Pak Dokter. Oke, Semarang lengkap full tim. Sekarang naik sedikit ke Kabupaten Semarang. J Mas Edi, Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang ya. Oke, Pak. Setiawiyaton Pak Redi. Iya, Pak Kadinkes sudah bisa gabung? Belum Bapak, sebentar. Nanti Ya, dari OTW Pak. ya. OTW ya, sebentar. J. Oke, salah 3, geser salah 3. Salah 3 belum ada. Kamera aku gak ketok iki. Udah sih. Halo salah 3, Bapak Ibu sekalian. Bisa minta tolong dibantu, salah 3 belum muncul ini. Tolong Bapak Ibu asal dari kabupaten atau puskesmas mana, kemudian namanya Bapak Ibu sekalian. Ya, salah 3, halo. Oke, salah 3 belum ada yang merespon. Kita geser ke Temanggung ya. Temanggung. Ini gizi apa? Temanggung, Nurul. Yo, nang nek kudu sampe apik. Temanggung. Sudah ada Dinkesnya, Mbak Nurul ya. Kurang banyak nih puskesmas. Halo Temanggung. Sumowono. Siap Temanggung Mbak, Puskesmas. Ya, dari Dinkesnya dan dari puskesmasnya untuk segera bergabung nggih. Ora sih. Ora muncul sih. Masih 3 nih. 3. Oh, iku keluar. Berikutnya Wonosobo. Hadir Masku. Siap. Siap hadir Wonosobo. Ya, matur nuwun Pak Dokter. Iya, ini tinggal tim puskesmasnya ini kayaknya belum banyak yang bergabung, Pak. Ya, ini masih di oprak-oprak ini. Oke, terima kasih. Oke, berikutnya Wonosobo. Tadi Banjarnegara sudah ya? Sudah gabung. Kita kembali ke belum sampai sana. Aku temenan. Halo. Ya mohon. Puskesmas Gombong, Gembong apa? Oke. Lagi untuk dari Dinas Kesehatan Kebumen sudah hadir. Sudah Bapak, sudah Mas Edi. Oke, terima kasih Mbak Eti. Ayo, sudah bergabung Pak Kadinkes. Oke. Kebumen ke timur sedikit Purworejo. Halo Purworejo. Puskesmas, baru 2 Purworejo nih, ya. Ya Purworejo, tolong Dinkesnya untuk dicolek, Bapak Ibu sekalian untuk gabung di Zoom ini. Purworejo, baru 2 Purworejo. Ya, ke Magelang, silakan Kabupaten Magelang. Siapa yang sudah gabung dari Dinkes? Sudah Pak. Oke, Dinkes, puskesmasnya sudah gabung ya, Mbak? Belum banyak. Berapa sudah ada yang gabung Pak? Ya. Lagi kita panggil satu-satu Mas. Oke. Magelang. Kota Magelang. Sekarang Kota Magelang. Hadir Pak. Dalam Pak Edi sampun. Kota Magelang, matur nuwun Bu. Oke. Berikutnya berarti ke Solo Raya. Mulai dari Klaten. Selamat pagi Klaten. Gabung Pak.
Klaten sudah gabung ya dari Dinkes? Ya, sudah siap, Pak. Ya, matur nuwun Pak. Ya, Klaten, Dinkes dan Puskesmasnya matur nuwun sudah banyak nih ya. Matur nuwun. Berikutnya ke Boyolali. Hadir, Pak. Matur nuwun Mbak Furi. Ya, Boyolali Puskesmasnya sudah banyak gabung juga. Kemudian ke Surakarta. Halo Surakarta. Di Surakarta Dinkes. Dari Dinkes. Sudah hadir. Kemudian ke Sragen. Hadir, Pak. Sragen, mana nih Sragen Dinkesnya? Oke, dari Dinkes. Hadir, Pak. Oke, Dinkes. Kemudian Dinkes. Karanganyar. Karanganyar hadir. Karanganyar hadir, matur nuwun. Ya. Ya, Karanganyar, kemudian ke Sukoharjo. Hadir, Pak. Sukoharjo Dinkes, Puskesmasnya baru sedikit. Oke, hanya 3 ya. Oke. Sukoharjo, oke. Wonogiri. Siap, Pak Edi. Wonogiri. Wonogiri hadir, Pak Edi. Oke, matur nuwun Wonogiri. Oke. Solo Raya sudah semua ya? Oke. Sekarang pindah ke Pantura Timur, dari Rembang. Halo Rembang. Halo Rembang. Dinkesnya belum bergabung, Rembang. Rembang. Amit, Bos. Rembang, Dinkesnya Rembang, halo. Dinkesnya belum ada, baru Puskesmasnya. Oke. Rembang belum hadir, tadi Salatiga juga belum hadir ya. Kemudian ke Pati. Assalamualaikum, Pak Edi. Hadir. Selamat pagi, Bu Dokter, Bu Evi. Selamat pagi, Bu. Oke, satu tim lengkap dengan puskesmasnya, nggih, Bu? Ya. Oke, kita geser ke Blora. Hadir, Mas. Oh, banter Mas Ediku. Mas Ediku, apa kabar? Yo, alhamdulillah sehat, Mas Edi. Siap. Oke, matur nuwun Mas Edi juga. Oke, kita bergeser ke Kudus. Grobogan dulu. Selamat pagi Pak Edi. Pagi Bu Dewi. Selamat Sudah pagi. gabung kami. Bu, kok kemarin nggak turun ke lantai 7? Iya nih. Mencair sudah. Udah. Aman. Ya, puskesmasnya hadir semua ya? Sampun. Hadir, Pak. Oke, Grobogan oke. Kita ke Hadir Pak Edi, siap. ya, Kudus. Hadir, Pak. Puskesmas Kritik. Mas Bambang hadir, Mas Bambang. Oke, Kudus sih. Matur nuwun, Pak. Siap. Matur nuwun, Pak Nur. Ke Jepara. Apa kabar Jepara? Ya. Hadir Alhamdulillah, Pak. Karma Jawa hadir, Bapak. Hadir Pak Edi. Bersama hadir, Puskesmas. Oke, terima kasih Jepara dan Puskesmasnya. Oke. Kita kembali, belum saya panggil belum muncul ya. Salatiga. Halo Salatiga. Halo Salatiga. Salatiga, Pak. Oh,
Ya bisa minta tolong teman-teman dari provinsi, barangkali Salatiga bisa dikontak ya. Siapa? Salatiga. Ya. Rembang. Rembang sudah hadir? Oh, Rembang belum juga. Mohon bantuan teman-teman untuk menghubungi Rembang, Salatiga. Kota Tegal. Kota Tegal juga belum datang, jadi minta tolong teman-teman untuk menghubungi Kota Tegal, Salatiga, Rembang dari Dinkes. Nah, ini Dinkes siapa ini? Ya, sekalian sekali lagi kami mengundang Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, pejabat eselon dan puskesmas fokus di lokus sensus. Jadi kapasitasnya hanya 1.000, jadi mestinya cukup ini untuk puskesmas yang di dalam daftar blok sensus, ya. Iya. Ya, Salatiga sekali lagi saya undang ke Dinkesnya. Baru 1 nih ya, Dinkes Salatiga. Puskesmasnya belum hadir. Padahal perkotaan banyak juga nih blok surveinya Bapak sekalian ya. Salatiga, kemudian Rembang. Rembang juga belum datang ini, belum hadir. Tolong dari puskesmas mana itu? Puskesmas Rembang, dari Dinkesnya bisa dihubungi untuk bergabung, Rembang. Kemudian Kota Tegal. Sampun, Bapak. Kota Tegal, Mbak Ipung. Sudah ya? Halo. Pak, sampun. Ya, oke. Dan Pak. Oke. Merahnya biru. Kota. Berbes hadir ya Mas Edi. Oke, Kota Tegal ya. Rembang. Kota Pekalongan. Hadir. Maturun Pak Budi. Yang belum full tim Rembang sama Salatiga ini Bu. Mohon bantuannya teman-teman sekalian untuk menghubungi Salatiga dan Rembang. Full 1.000. Teman-teman kabupaten kota, mohon bantuannya yang bergabung di Zoom ini kita prioritaskan untuk puskesmas yang masuk di lokus blok survei. Jadi ini kasihan teman-teman nanti yang tidak bisa masuk ke ruang Zoom meeting ini. Oke. Ya oke, kembali. Sekarang ke Balkesmas Bapak sekalian. Untuk Balkesmas Semarang sudah hadir? Ya. Oke. Untuk dari Balkesmas. Hadir Pak Edi. Selamat pagi Pak Wahyu. Pak Wahyu, untuk dari Balkesmas Semarang dan semua Balkesmas, mohon akunnya cukup 1 saja ya. 1 saja. Oke, siap. Kami mohon satu saja, nanti siapa yang mau mengeluarkan ini dari ini. Karena ini dari puskesmas banyak yang belum bisa masuk, Pak Wahyu. Sekali lagi yang dari Balkesmas mungkin menggunakan 1 akun saja, karena ini puskesmas juga belum banyak yang masuk. Yes, ya Pak Edi. Izin live. Matur nuwun Bu Retno. Sekali lagi Salatiga dan Rembang. Oh, Demak nih terakhir belum saya sebut tadi. Demak, halo Demak.
Demak hadir Pak Edi. Ini mohon Oke, matur nuwun, Bu. Kapis Pak Is, Pak Edi. Buka dari Demak siapa nih? Pak Is. Oke, matur. Demak sudah dengan timnya ya? Ini Pak Kadis dan Bu Kapis sedang mendampingi Ibu Bupati Monafi LP nanti menyusul. Oke, matur nuwun Demak. Lupa nih terakhir Demak nggak kesebut ya. Puskesmasnya sudah gabung ya? Sampun. Burung awan baik. Oke. Ya. Baik, sekali lagi ini sudah kurang 8 menit. Salatiga dan Pasti 6 tahun. Salatiga, sekali lagi saya panggil Salatiga sudah gabung. Harus ada yang keluar nih, karena Dinkes Salatiganya belum bisa masuk, Bapak sekalian. Kayak biar kasih survei kesehatan. Oke. Kok harus ditekani wong sekolah pusat, siki orang dikenal wong lain. Bapak Ibu sekalian yang nggak bisa gabung, mohon untuk bisa nanti mengikuti di YouTube ya. Sudah ada YouTube-nya Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon dicek Bapak Ibu sekalian untuk Dinkes Kabupaten Kota, pastikan puskesmas yang masuk di blok survei bisa gabung di ruang Zoom meeting. Buat puskesmas yang di luar blok survei bisa gabung di YouTube saja Bapak Ibu sekalian, karena kita akan prosesnya nanti adalah akan des dengan masing-masing puskesmas yang masuk di blok survei. Mohon sekali lagi perhatiannya buat teman-teman Dinkes Kabupaten Kota. Sekali lagi untuk mengecek tim yang masuk di Zoom meeting ini adalah puskesmas yang masuk di blok survei atau blok survei ya SSGI tahun 2024. Ya, jadi yang tidak masuk di blok survei SSGI 2024 bisa akses ke link YouTube nanti yang akan kami share Bapak sekalian. Iya, Bapak sekalian, sekali lagi jam 8 akan kita segera mulai. Sekali lagi Bapak sekalian, mohon bantuannya teman-teman Dinkes Kabupaten Kota karena kapasitas dari Zoom ini adalah 1000 dan semestinya semua puskesmas yang di blok survei bisa gabung di ruang Zoom meeting ini Bapak sekalian. Jadi mohon yang puskesmasnya merasa tidak masuk di blok survei bisa leave biar memberikan kesempatan kepada puskesmas yang lain yang masuk di blok survei untuk bergabung Bapak sekalian. Terima kasih Bapak sekalian, acara akan kita segera mulai. Ibu Kadinkes dan para pejabat eselon 3 sudah hadir di ruangan Zoom meeting ini. Bapak sekalian untuk bisa meng-mute dulu semua mic-nya karena ada sedikit pengantar pengarahan dari Ibu Kadis sekaligus juga penyampaian persiapan SSGI tahun 2024. Monggo Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Tengah, kemudian para Kepala Puskesmas di 881 ya Puskesmas di Jawa Tengah, kemudian teman-teman bidang di Provinsi Jawa Tengah, bidang Kesmas, P2, SDK, dan Yankes, kemudian juga teman-teman dari UPT, Semarang, Magelang, Pati, Klaten, dan Ambarawa,
pada pagi hari ini. Pertama tentu marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena limpahan rahmatnya kita bisa bertemu dalam persiapan ya rapat koordinasi persiapan SSGI 2024 yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 30 September atau akhir September tahun ini. Bapak Ibu, sebelum saya mulai, di sini ada Kepala Dinas Kabupaten Magelang, Rembang, dan Grobogan. Saya pengen tahu, hadir enggak, Nji? Grobogan? Kepala Dinasnya hadir? Grobogan? Tidak hadir. Kabupaten Magelang hadir. Kabupaten Magelang, Pak Naryo, nyuwun lihat grup ya. Saya lagi cek untuk Pak Naryo atau siapa nih? Pak Naryo hadir nggak? Kabupaten Magelang? Nggak hadir ya? Pak, nyuwun paringi pirsa. Saya sendiri, Bu. Ya? Ada? Nembe OTW, Bu. Nyuwun dipirsani grup di Kepala Dinas, Pak. Jenengan dereng jawab niku. Soal data sasaran, dijawab Pak. Data sasaran. Siap. Siap. Kalau terlambat, Jawa Tengah nanti repot. Jadi monggo saya tunggu. Ini ada yang terlambat, ada yang mau masuk dari Solo Tigo. Pak Prasid masukkan. Ada yang coba mau masuk. Ini kalau terlambat jadi seperti ini. Kemudian Magelang, Grobogan, ada Grobogan? Ada, Bu. Ada, Bu. Sampun. Kepala Grobogan karena PLT Kepala Dinas Pak Sekda mendelegasikan ke saya PLT Sekretaris Dinas. Ini Pirso, Kepala Dinasnya suruh baca grup WA Kepala Dinas ya Pak. Yang belum menyampaikan data sasaran untuk imunisasi. Nanti kalau terlalu tinggi ribut. Ini sudah saya fasilitasi respon. Sulung ya. Semalam sudah di grup kepala bidang itu sudah. Ya, ini saya konfirmasi 35 kabupaten. Insya Allah semuanya sudah sesuai, Bu. Kepala dinasnya suruh sampaikan oke, baru saya menyatakan itu sudah diketahui oleh kepala dinas. Siap, Bu. Saya tunggu. Rembang ada nggak? Rembang hadir Ibu. Mohon maaf Bapak Kepala Dinas saat ini sedang sakit, dirawat di rumah sakit, jadi mendelegasikan ke kami Ibu. Rembang sudah menyampaikan data sasaran. Oh iya, di grup mana Bu ya? Karena belum untuk yang grup sasaran, jangan ribut ya kalau responnya lambat. Teman-teman kepala dinas, banyak hal yang saya ingin respon cepat ya. Jadi ini adalah untuk kepentingan kita bersama. Jadi jangan menjadi penyebab terlambatnya dinas data ke pusat berkaitan dengan data sasaran. Kita sedang punya masalah dengan data sasaran imunisasi, maka saya minta Bapak Ibu coba nyuwun di semuanya Mas. Oh, Bapak Ibu, puskesmas terutama setiap kali Zoom seperti ini selalu membuka unmute ya. Saya minta dengan sangat pada pagi hari ini Bapak Ibu self correctionnya lebih tinggi ya. Jadi kalau ada kegiatan Zoom seperti ini kami mohon untuk bisa dimatikan mikrofonnya. Jadi tidak mengganggu jalannya rapat koordinasi. Kalau memang ada kegiatan lain silahkan live saja supaya tidak mengganggu kegiatan rakor ini. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini saya ingin menyampaikan berkaitan akan adanya SSGI pada akhir September, maka saya akan menyampaikan persiapan yang pertama adalah 1, Bapak Ibu, untuk kepala dinas sudah kami berikan blok sensus per kabupaten. Blok sensus per kabupaten berbasis desa. Jadi
Bapak Ibu saat ini sudah melakukan intervensi untuk bayi, balita maupun ibu hamil kek atau resiko kek di masing-masing kabupaten kota. Saya minta tetap dilakukan sambil kemudian memastikan bahwa di blok sensus yang kita sampaikan kepada seluruh kepala dinas kabupaten kota, Bapak Ibu juga mencermati berkaitan dengan masalah gizi yang ada di daerah tersebut. Saya ingin mendengar sebentar saja untuk bidang SDK, ya, bidang SDK-nya. Saya bertanya kepada Kabupaten Magelang, Kesmas kok SDK, Kesmas Kabupaten Magelang ada? Kesmas? Siap, Bu, siap. Ya, saya tanya, penjenengan sudah menerima blok sensus 2024 atau belum ya? Sudah baca belum? Bidang Kesmas. Sudah, Bu, sudah terima, sudah. Sudah terima. Sudah, Bu. Berapa blok sensus yang ada di Kabupaten Magelang? 78, Bu. Berapa? 78. 78. Desanya sudah tahu? Dalam? Desanya sudah pirso ya? Sudah, Bu, sudah. Nah, pertanyaan saya, sudahkah mengukur dengan tenaga kesehatan? Sudah, Bu. Ulang. Sudah. Pertanyaan saya berikutnya. 70%. Pertanyaan saya berikutnya. Berapa bayi yang punya masalah gizi? Yang punya masalah gizi, Bu, Ya. banyak. Yang stunting ini lebih 3.000. 3.000? Iya, sementara kita persediaan susu itu untuk tahap kedua hanya 600 paket. Pak, Nah, kita kesulitan itu. Pak, sebentar Pak. Saya ingin tanya dulu, yang punya masalah gizi satu, berkaitan dengan weight faltering, itu berapa? Ya. Yang underweight berapa? Yang wasting berapa? Hasil dari pengukuran oleh nakes. Oh, iya. Yang wasting itu ada 1077, Bu. 1077 untuk blok sensus. Untuk blok Stunting 3.410. Yang 3.000? underweight 2.500. Pak, sorry Pak. Itu di blok sensus atau di Magelang? Blok sensus, Bu. Yang hanya di blok sensus. desa. Tadi yang weight filtering berapa? Ya, Yang weight filtering berapa? yang saya di sini yang underweight, Bu, yang saya catat ini ada 2.500. Underweight 2.500. Terus? Ya, 21. Stunting 3.410. Itu yang mengukur nakes Pak ya, betul ya? Nakes, Bu, nakes. 100% nakes. Wajib. Nakes, oke. Saya sendiri mantap kok. 3.000 tambah 1.000, 4.000. Terus? Ya. Satu lagi? Yang stunting maaf 3.410. Stunting 3.410 kok banyak banget ya Pak? Banyak, Bu, Magelang, lebih 10.000 totalnya kalau satu kabupaten. Terus ya maaf, yang wasting 1.077, Bu. Wasting 1.077. Siap, Bu. Terus yang 2 kali penimbangan tidak naik? Itu belum saya rekap, Bu, belum kalau itu. Kan yang jadi sasaran wasting dulu dengan apa namanya? Dengan stunting, Bu, untuk dalam waktu dekat dalam rangka persiapan ini SSGI. Aduh Pak, mungkin ini nggak pas ya. Jadi saya menyampaikan bahwa yang utama justru weight filtering, kemudian wasting, dan Ya, Bu. underweight. Yang Ya. utama bisa diintervensi selama 1 bulan. Iya, siap. Saat saya sampaikan di Surabaya. Untuk yang stunting, ini kan mungkin sudah dilakukan intervensi sebelumnya. Yang 3.000 tadi. Belum, Bu, belum. Dengan susu PDK-nya nggak ada kok, nggak cukup. Segitu banyak, Pak? Iya, Bu, banyak. Kita itu cuma dapat 600 paket loh. Dari mana?
UMBS. Yang Bangkeu, Dari mana? 600 paket dari mana? Dari pusat? Bangkeu, Bu, dari provinsi. Loh, Bangkeu enggak ada enggak ada untuk PDK, Bu, PDK, susu PDK. Loh, kalau untuk stunting kan Pak, stunting asli kan bukan PDK. Yang kita dapat bantuan dari provinsi kan gitu, Bu. Sedangkan PMT itu bukan yang masuk rumah sakit. Bukan, Bu, itu di puskesmas. Di puskesmas, Bu. Penanganannya di puskesmas. Stunted, Pak, bukan stunting. Iya, Bu. Stunted. Bukan, stunting, Bu. Stunting, maaf. Stunting, bukan yang stunting. Tit, bukan ting. Ting, Bu. Ting maksud saya. Pak, gizi kurang, bukan stunting ya. Ini Masnya Beora mudengi gimana? Siap. Itu yang ada di rumah sakit, itu pakai MK. Dan ke provinsi sudah ngasih 600 kan udah bagus, Pak. Dari kabupaten mana? Dari kabupaten itu kan mesti mengintervensi juga, jangan mengandalkan Bangkeu provinsi. Sudah, Bu, kita kerjasama dengan desa ini ceritanya. Alhamdulillah beberapa desa yang sudah respon. Sudah nggih, jadi sekitar 5.000. 10.000 yang ada di Kabupaten Magelang di blok sensus ada 5.000. Separuh sendiri. 3.000, Bu, 3.000. BS 3.400 sekian tadi. 3.400. Ya, Pak, dengarkan dulu. Kan tadi ada wasting, ada underweight, ada weight sheltering, ada stunting atau stunted. Bu. Mengatakan stunted itu 3.400. Ya, yang underweight berapa? Underweight 2.521. 2.521. 5.700. Ya. Terus apa lagi? Wasting berapa? 1.077. Berarti sudah 7.000. Terus mana lagi? Itu sekabupaten toh itu. Bukan, Bu, BS ini. Nanti des ulang ya, Pak. Des ulang ya. Ini des ulang karena kalau lihat datanya ini terlalu banyak. Dari sisi sekabupaten, satu kabupaten. Kalau satu kabupaten 10.000, kemudian di blok survei itu ada 7.000 sekian atau mungkin bahkan 8.000, sangat tidak proporsional. Mungkin nanti dicek ulang ya. Baik, saya lanjutkan untuk Kesmas Rembang. Mana Rembang? Rembang, Ibu. Kesmas ya. Kesmas. Saya tanya, Mbak. Sudahkah melakukan penimbangan dari unsur nakes? Sampun, Ibu, di minggu pertama September kemarin. Hasilnya untuk jumlah balita yang diukur itu ada 10.142. Kemudian jumlah stuntingnya ada 1.524. Wastingnya ada 902. Jumlah underweightnya ada 1.758, Ibu. Berarti sekitar 30% ya dari 10.000 itu di blok survei ya. Terus Ibu 73 blok survei di Kabupaten Rembang. Berarti sekitar 3.000. Kalau ini mungkin agak masuk akal ya. Kalau tadi Magelang banyak banget tuh, ada sekitar 8.000 kayaknya mungkin perlu dikoreksi kembali. Mbak, sudah dilakukan intervensi? Untuk intervensi kita masih dengan ada beberapa yang sudah masuk di intervensi BOK, Ibu. Kemudian perubahan sasaran untuk termin kedua BANKIU kami prioritaskan untuk balita-balita yang memang kemarin belum mendapatkan intervensi di SSGI. Yang diintervensi yang mana saja, Mbak? Dari tadi posting, kemudian itu level terus posting dan underweight, Ibu, karena untuk stunting kami belum bisa memberikan ini. Hanya saja kemarin dari Basnas itu ada intervensi sedang kita rencanakan untuk pemberian rujukan dan pemberian pendampingan untuk ini makanan tambahan gitu, Ibu. Jadi untuk yang berkaitan dengan Rembang secara data sudah disampaikan, kemudian intervensi sudah, kecuali yang stunting mungkin menunggu Basnas. Tapi waktu mungkin perlu dipertimbangkan karena ini sudah tanggal 11,
kemudian survei akan dilakukan pada bulan September sampai dengan bulan November. Semoga kita kena di bulan Oktober, tetapi coba kita membayangkan memperkirakan akhir September. Nanti siang akan ada rakornis jam 13, kita akan pastikan waktunya, tetapi pada prinsipnya untuk Rembang sudah lakukan dengan tenaga kesehatan dan kemudian sudah lakukan intervensi. Terima kasih. Kemudian Grobogan, saya pengen tahu Grobogan mana Grobogan? Dan saya Bun, Grobogan Bun. Grobogan Bunda. Silakan Pak Jatmiko. Ya, mohon izin menyampaikan Grobogan untuk kasus presentasi untuk stuntingnya 7,9%. Stuntingnya adalah 1934, wastingnya 1701, underweightnya 2468, yang sudah diukur 24.370. Untuk intervensi BOK di Puskesmas tahun 2024, balita wastingnya 2.447. Kemudian untuk bumilnya 1.324. Sedangkan dari Banprov tahun 2024 untuk weight faltering 1.500, underweightnya 2.604, wastingnya 731, kemudian stunting untuk PDK 795, bumil 144. Itu mungkin laporan dari Pak Jat, berarti kemarin sudah diukur oleh tenaga kesehatan ya? Sampun. Sudah dilakukan intervensi yang selain melalui Bankeu dan BOK? Atau cukup dengan itu? Basnas, Bun. Basnas, baik, matur nuwun. Semoga ada penurunan ya, terutama untuk underweight, wasting, dan weight faltering. Matur nuwun untuk Grobogan. Siap. Selanjutnya untuk Kota Pekalongan, Pak Budi. Tadi Pak Budi ada, Pak Budi. Silakan Pak Budi. Pak Budi. Pekalongan. Nggak ada. Pak Wawan, Pekalongan, Kabupaten. Siap Ibu, nyudawu. Yo Pak Wawan, silakan Pak Wawan. Baik Ibu. Jadi untuk Kabupaten Pekalongan, sasaran SGI-nya ada di 19 kecamatan, Bu, 75 desa, 26 puskesmas dan 75 blok survei. Ya. Kemudian dari data sasaran blok survei tersebut, data awal sebelum dilakukan penimbangan atau dan pengukuran itu ada 3.878. Ternyata kita tidak melihat perkembangan berikutnya, ini nanti mungkin seolah-olah kita tidak melakukan apa-apa. Ini kan menyakitkan. Jadi saya minta tolong teman-teman semua untuk bisa memastikan kembali selama periode ini para kepala puskesmas, nyuwun tulung para kepala puskesmas turun ke desa-desa blok sensus. Ya, turun ke desa-desa, tentu tidak melupakan desa-desa yang lain, tetapi pada bulan ini sampai nanti akan ada survei, tolong diperhatikan betul, jangan sampai ada kaget-kagetan. Misalnya tiba-tiba di desa itu kok ada yang TB, mungkin ada yang sakit yang mungkin sebetulnya bisa diatasi ya. Jadi Bapak Ibu kepala puskesmas di masing-masing kabupaten, saya minta dengan sangat untuk memperhatikan blok sensus yang akan dilakukan survei pada akhir September 2024. Izin Bu melaporkan Bu, sebentar. Bisa izin melaporkan Bu? Ya, monggo. Untuk Kabupaten Pekalongan yang Ibu sampaikan tadi, di dalam antisipasi untuk penyakit menular seperti TB, kita keliling ke 26 puskesmas dengan inovasi untuk melakukan tes mantuk dan membawa dokter spesialis. Keliling Ibu.
kita lakukan itu untuk intervensi yang masalah gizi karena penyakit. Jadi kita melakukan identifikasi sekaligus melakukan pemeriksaan dan melakukan intervensi penanganan. Itu Bu, matur nuwun. Mbak Nur sangat Pak Wawan, jadi ini sekalian untuk berkaitan dengan penanganan atau penanggulangan stunting atau pencegahan stunting, dan juga kemudian bicara tentang faktor yang mungkin menyebabkan anak tidak naik berat badan, kemudian pada akhirnya perkembangannya tidak baik. Matur nuwun sangat, ini bisa menjadi contoh untuk kabupaten kota lain. Selanjutnya, Pak Wawan, selanjutnya Banyumas. Saya pengen dengar Banyumas coba. Siap Ibu. Banyumas. Oke. Ya, silakan Mbak Novita. Oke, izin Ibu untuk Desa Lokus yang dengan jumlah balita yang diukur sudah kita lakukan validasi dengan tenaga kesehatan. Total jumlah balita diukur 29.599 balita. Dengan balita dengan permasalahan gizi 8.978 balita. Tapi izin Ibu, balitanya ini satu balita bisa ada dengan 2 permasalahan gizi. Jadi kemungkinan kalau di total per satu anak ini jumlahnya nggak sampai 8.900. Kemudian dari Desa Lokus presentase stuntingnya adalah 13,96%, postingnya 5,11% dan underweight 11,37%. Kami sudah melakukan DEX dengan seluruh kepala puskesmas yang harus dihadiri langsung oleh kepala puskesmas untuk memilah mana yang sudah tersedia anggarannya, mana yang belum. Nah, ini sudah ditindaklanjuti oleh puskesmas untuk berkoordinasi terutama dengan Pak Camat dan Kades untuk tindak lanjutnya Ibu. Beberapa puskesmas sudah menindaklanjuti untuk berkoordinasi dengan desa dengan menggunakan anggaran dana desa untuk intervensi PMT bagi balita tersebut. Oke, mohon arahan untuk screening terkait dengan penyakit penyerta. Kebetulan di bulan Agustus kami sudah berkoordinasi lintas klaster untuk membuat SOP dan SK yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas untuk screening permasalahan stunting atau alur rujukan stunting. Kemudian untuk Montox, alhamdulillah sudah terlaksana dari awal dan memang akhirnya cakupan TB positifnya juga jadi cukup banyak di Kabupaten Banyumas terkait dengan permasalahan kesehatan pada balita dengan stunting ini. Demikian Ibu. Nggih, matur nuwun Mbak Novita. Saya ingin pastikan bahwa yang sudah diukur oleh Nakes, terutama yang 3 ya, jadi weight filtering, kemudian wasting dan underweight, itu sumber anggarannya sudah jelas ya, dilakukan dan dipantau oleh puskesmas, nggih? Nggih, leres Ibu. Kemudian kemarin kami karena ada kekurangan anggaran untuk intervensi balita, kemudian Ibu hamil cake-nya anggarannya masih tersisa banyak, sehingga anggaran BOK kita lakukan pergeseran Ibu. Oke, maksud saya sudah dilakukan intervensi ya? Sudah, enggak. Ya. Baik, matur nuwun Banyumas, saya minta teman-teman puskesmas di Banyumas untuk pantau di blok sensus selain di desa-desa lain. Jadi sekali lagi, karena Banyumas ini termasuk 10 kabupaten yang naik pada saat SKI tahun lalu, maka kami mohon dengan sangat untuk bisa memastikan bahwa setelah diukur oleh Nakes, kemudian diikuti, dimonitor, karena nanti akan diambil setiap blok sensus adalah 10 bayi atau balita atau rumah tangga yang memiliki balita. Ya, perhatikan betul untuk itu. Saya lanjutkan untuk Wonosobo, karena Wonosobo ini yang tertinggi. Monggo, Pak Prasid mungkin bisa menyampaikan, atau Pak Jailani, sorry, Pak Prasid Solo 3. Pak Jailani, Wonosobo, Pak Jailani ada? Atau dari Wonosobo, kesmasnya Wonosobo mana? Ada enggak? Kesmasnya Wonosobo. Yes, Bu. Ya, Pak Jailani, Iya, Bu. Pak Jailani, monggo. Dari Wonosobo. Pak Jailani ada enggak? Pak Jailan bergabung tapi kok mboten sakit ini nggih. Karena Wonosobo yang tertinggi nih. Ayo. Sudah dilakukan pengukuran atau belum oleh Nakes?
Monggo Wonosobo. Sudah, Bu. Ya monggo dijawab dulu. Yuk. Supaya cepat. Ya, kalau di Selomerto, Puskesmas Selomerto khususnya sudah dilaksanakan, Bu. Sudah Puskesmas ya. selesai. Saya minta untuk yang bidang kesmasnya coba. Ya, Bu. Monggo Kesmasnya Bu Dira. Bidang kesmas, bukan puskesmas. Bidang kesmas. Ya, tadi itu Bu Dira, Bu. Monggo Bu Dira. Budira, nyuwun Budira. Bu, maaf, barusan saya terlempar, Bu. Ya. Nggih. Silakan. Nggih, izin melaporkan untuk hasil penimbangan ulang kemarin yang dilaksanakan oleh Nakes. Stuntingnya 3.667, Bu. Postingnya 447, underweightnya 1.696. Sebentar. Yang diukur berapa ya? Yang diukur 15.690. 15.000 itu yang ada di blok sensus. Oke, kalau semuanya sasarannya 16.569, tapi yang diukur 15.690. Itu yang DPRS-nya sensus semua ya? 94% DPRS-nya, Bu. Di blok sensus atau di seluruh Wonosobo? Di blok sensus, Ibu. Oke, baik. Berapa blok sensusnya? 74 desa. Oke. Lanjut, terus? Oke. Stuntingnya 3.667. Oke. Stunting apa stunted? Stunting. Stunted, Bu. Stunted ya. Oke. Terus? Postingnya 447. Oke. Underweightnya 1.696. Terus? Prevalensi stuntingnya di 23,4%. Postingnya di 2,8%, underweightnya di 10,8%. Untuk Yang saat ini berapa, Mbak? Weight filtering berapa? 5.000. Kok akemen, Mbak? Berapa sih? Oh, sekedap 1.602, Bu. Coba perhatikan. Untuk stunted betul kurang gizi. Betul ya? Oke, betul. Stuntednya sekitar 3.000 itu. 3.667. Berarti dari total 15.000 ada 5.000-an yang punya masalah gizi. Iya. Yang diintervensi yang mana saja untuk bulan ini? Sudah semua, Bu, diintervensi semua. 5.000-nya ya? Ya, yang 5.000. Sudah. Sampun. Sampun ya, dari mana saja? Dari BOK, PMT lokal, kemudian juga dari Bankeu. Baru diintervensi pada bulan September atau sebelumnya? Kalau BOK sudah sebelumnya, Bu. Kalau untuk yang Bankeu baru September ini. Pertanyaan saya, untuk yang stunted itu kan lebih dari 30 hari. Oke. Itu sudah dimulai kapan? Yang 3.000 tadi? Baru minggu ini, Bu. Waduh. Karena baru cair. Kok baru cair duitnya sama kejaman dia. Yang Bankeu, Bu. Lah iya Bankeu kan duitnya sudah tersedia sejak bulan Februari. Ya. Kemarin ada perubahan karena kita terlambat, Bu, yang Kabupaten Wonosobo ada perubahan di dokumennya. Ya, paling terlambat Wonosobo. Lah ini masalahnya Wonosobo kan paling tinggi kenaikannya di 2023. Oleh karena itu harus menjadi perhatian untuk seluruh puskesmas memastikan ke desa blok sensus ya. Ibu bidang kesmas dan Pak Jailan, saya minta untuk melakukan monitoring. Monitoring itu bukan di akhir September, tapi tiap minggu dipastikan. Terutama untuk yang weight filtering, underweight, dan wasting. Kalau stunted kan dengan menggunakan PDK. Kalau memang betul itu stunted, tadi banyak sekali 3.000, ya kan? Nah, maka pantauannya itu bukan pantauan bulanan. Ini sudah pantauan mingguan untuk yang blok sensus, ya. Itu gini. Tolong dengan sangat, ini nanti laporannya kita akan minta setiap minggu sampai dengan akhir sampai dengan survei dilakukan, ya. Izin, Ibu. Itu nggih Wonosobo. Kami juga memberikan nggih. Kemudian Boyolali, Mbak Puji. Monggo.
Nggih. Nggih, siap Ibu. Nyuwun pangapunten. Saya sambil perjalanan ke Pemalang ini, Bu. Sip, monggo. Ya, sudah dilakukan pengukuran ulang, Ibu. Dan hasilnya, sebentar saya bacakan, nggih. Sebentar, Bu, sebentar. Jadi yang sudah kita lakukan itu sudah kita ukur ulang melalui nakes, dan dari blok survei itu yang diukur ulang ada 13.747. Didapatkan back filtering itu adalah 4.298, underweight-nya 1.422, wastingnya 908, stunted-nya 1.602. Nah, ini sudah kita pilahkan juga dari sasaran-sasaran itu sudah mendapatkan yang sudah bisa diintervensi itu mana saja. Kemudian yang belum mendapatkan anggaran untuk intervensi itu sudah kita koordinasikan, terutama untuk yang termasuk balita dengan keluarga yang mempunyai keadaan ekonomi yang baik, itu pendekatan untuk memperbaiki cara pemberian makanan pada balitanya. Kemudian yang belum itu kami sudah mengajukan anggaran itu dari APBD itu sekitar 500 sekian juta, Bu. Itu dan sudah disetujui. Cuma memang nanti mungkin kita untuk intervensinya itu yang kita masih menunggu. Tapi sementara ini memang yang bisa dikejar, terutama yang watering itu tadi, itu yang memungkinkan kita untuk bisa membuat keadaan menjadi lebih baik, itu yang kita kejar dulu, Bu. Begitu, Bu. Nggih, matur nuwun Bu Puji. Jadi teman-teman kalau lihat angka itu kan yang bisa kita kejar intervensi untuk bulan September bila ada yang tercecer itu adalah weight filtering, kemudian underweight dan wasting. Karena kalau stunted dengan gizi kurang yang kronis itu kemungkinan memang harus butuh waktu panjang. Waktu panjang berarti mestinya dimulai bukan pada bulan September. Jadi kalau Bu Puji sudah mendapatkan sumber anggaran, bisa disegerakan supaya nanti yang weight filtering, kemudian yang underweight dan wasting bisa dikejar. Mungkin itu ya Bu Puji untuk teman-teman di Boyolali. Saya minta untuk monitoring yang risiko penyakit menular, kemudian mungkin diare dan sebagainya. Kalau anak-anak itu biasanya batuk atau demam gitu ya, untuk bisa dimonitor supaya nanti pada saatnya anak ini kemudian tidak dicatat sebagai anak yang punya masalah gizi. Mungkin itu Bu Puji, matur nuwun. Matur nuwun Ibu. Kita lanjutkan ke Jepara. Monggo. Ada? Jepara coba. Bu Ika, ada Bu Ika? Ada Bu. Silakan disampaikan. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Dinas dan seluruh jajaran dari Dinkes Provinsi Jawa Tengah, izin melaporkan persiapan SSGI Kabupaten Jepara. Kami laporkan Bu, jumlah BS di Jepara sebanyak 77, tersebar di 16 kecamatan dan 22 puskesmas. Kemudian hasil pengukuran oleh BBGM oleh tenaga kesehatan, jumlah balita yang diukur 41.310 di lokus survei, kemudian 50% dari total jumlah balita Bun. Kemudian jumlah balita stunting sebanyak 1.403 atau 3,40%. Kemudian jumlah balita wasting 2.131 atau 5,16%. Kemudian jumlah balita underweight
2.852 atau 6,99%. Kemudian intervensi yang sudah kita lakukan, kita mendapatkan bantuan dari BanQ untuk PMT lokal sebanyak Rp6.246.000 dengan Mati Bu Ika, mikrofonnya di. Ya, lanjut. Ulangi lagi Bun menikah. Ampun, lanjut aja, lanjut. Terima kasih Bun. Intervensi dari sumber anggaran BanQ untuk PMT lokal, kita punya anggaran Rp6.246.000. Tahap 1 sudah dilaksanakan dan selesai pada akhir Agustus kemarin. Kemudian ini dilaksanakan untuk intervensi pada 706 balita yang wake filtering, kemudian intervensi pada 790 balita wasting. Kemudian untuk tahap 2 dilaksanakan mulai bulan September ini. Nah, intervensi pada 4.521 balita wake filtering, kemudian intervensi pada 868 balita underweight, kemudian intervensi pada 765 balita wasting, kemudian intervensi pada 119 ibu hamil kek atau resiko kek, kemudian intervensi pada 800 balita stunted. Kemudian yang kedua, sumber anggaran dari PMT lokal atau dari DAK non-fisik atau Puskesmas dimulai pada bulan Agustus. Yang sudah dilakukan adalah intervensi pada 756 balita wasting, kemudian intervensi pada 2074 ibu hamil kek atau resiko kek. Kemudian intervensi yang ketiga adalah sumber anggaran dari APBD untuk pemberian PMT atau PMT APBD sebelum ada anggaran dari BanQ. Kita sudah melaksanakan intervensi pada 615 balita stunted. Kemudian intervensi pada 465 ibu hamil kek atau resiko kek mulai dari minggu ketiga bulan Juli. Kemudian Bun, kami mendapatkan dukungan anggaran dari CSR yaitu dari Bank Jateng. Bu Ika. Jadi untuk yang sudah diukur oleh Nakes, kan ada intervensi yang tahap 2 ya, berarti kan sudah dimulai. Sudah Bun. Saya tentu untuk yang kering khususnya karena hanya 2 minggu mestinya cepat tuntas. Kemudian untuk yang underweight dan dipastikan kembali, dipastikan kembali bahwa intervensinya dilakukan betul dan anak-anak yang mengalami masalah gizi ini betul-betul makanannya masuk, masuk ya. Tidak hanya kemudian memberikan saja. Mungkin itu. Atau nuwun Ika, semoga nanti pada saat survei, amin. Sebelum itu kita monitoring terus, monitoring untuk puskesmas untuk blok sensusnya. Atau nuwun Bun. Baik, saya doanya Bun, Jepara bisa diturun. Saya akan paparkan untuk teman-teman Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Puskesmas dan Kepala Bidang Kesmas. Saya minta teman-teman itu di dalam membaca data itu mungkin harus teliti betul ya. Teliti betul itu maksudnya begini. Kalau di Kabupaten Kota itu sebetulnya kita bicara tentang SSGI nanti karena akan ada di Indonesia ya, ini ada 514 kabupaten kota di 38 provinsi. Kemudian populasinya adalah seluruh rumah tangga balita yang ada di Indonesia. Sampelnya adalah jadi Bapak Ibu, saya lanjutkan ya, ada survei yang akan dilakukan pada bulan September. Aku ditakoni kita tahu ora ya wis. Jadi saya lanjutkan untuk yang berkaitan dengan ini adalah data yang nanti dilakukan survei
di Jawa Tengah ada 26.380 rumah tangga balita. Artinya teman-teman yang mikrofonnya masih belum di-mute ya, saya minta di-mute dulu. Gantian bicaranya nanti. Yuk lanjut. Slide berikutnya. Kemudian ini Bapak Ibu, kalau kita lihat blok sensusnya di perkotaan dan pedesaan, ini seperti ini bentuknya. Jadi untuk Bapak Ibu, karena memang ada yang kota, ada yang desa, ini juga tipikalnya kan berbeda. Jadi mohon perhatiannya dan dipastikan seluruh blok sensus sudah dipastikan berapa jumlah balita yang memiliki masalah gizi. Selain itu juga ada hal lain yang dinilai oleh teman-teman nanti yang akan melakukan pengukuran oleh enumerator. Yuk lanjut. Kemudian ini nanti akan ada satu susunan pengelola atau pelaksana SSGI. Jadi yang bertanggung jawab ini ada 4 ya. Jadi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan atau BKPK, kemudian Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, kemudian Badan Pusat Statistik BPS dan pihak penyedia. Pihak penyedia ini adalah, kalau di Jawa Tengah ini adalah Sukovindo, orang yang melakukan rekrutmen untuk enumerator maupun PJT. Jadi ini ada susunan pelaksana untuk tingkat pusat, ada tim teknis, tim manajemen data, tim manajemen, tim pakar, Badan Pusat Statistik yang melakukan perhitungan blok sensus, kemudian pelaksanaan manajemen lapangan, itu penyedia atau Sukovindo kalau di Jawa Tengah. Kemudian untuk tingkat provinsi semuanya dilakukan di provinsi ini, dilakukan oleh pihak ketiga atau penyedia, kemudian ada staf operasional dan PJT provinsi ini juga sudah direkrut oleh Sukovindo dalam hal ini. Kemudian kabupaten kota juga sama. Di sana ada pengawas updater dan tim enumerator. Kalau di provinsi tidak ada karena memang survei ini dilakukan di kabupaten kota. Maka Bapak Ibu di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota harus kenal betul dengan PJT Kabupaten Kota, dengan staf operasional, pengawas updater dan tim enumerator. Jadi saya nanti pada siang nanti saya akan meminta ketika akan dilakukan survei, maka Bapak Ibu saya minta untuk ketemu dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan kemudian saya minta ada yang mendampingi ya, bidang Kesmas mendampingi, jangan kemudian dilepas begitu saja di lapangan. Jadi supaya kita tahu day to day untuk laporan dari hasil pengukuran berat badan terhadap umur, tinggi badan terhadap umur terhadap balita, kemudian hal-hal lain yang ditanyakan oleh enumerator di setiap rumah tangga yang memiliki balita. Ya, saya pesan betul. Jadi Kepala Bidang Kesmas ini adalah tugas berat, juga Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, juga Kepala Puskesmas yang terkena blok sensus. Ya, jadi selama pelaksanaan SSGI ini jangan sampai Kepala Puskesmas seolah-olah tidak tahu atau bahkan tidak mendampingi sama sekali. Yang perlu diketahui oleh teman-teman Puskesmas, enumerator akan mendatangi rumah tangga balita, kemudian mengukur tinggi badan dan berat badan berdasarkan umur, kemudian langsung melakukan laporan report melalui sistem. Jadi hampir pasti tidak bisa diedit oleh enumerator, maka panjenengan semua harus menjadi pengawal dan pengawas, tetapi sekali lagi tidak boleh melakukan intervensi. Jadi teman-teman harus memastikan ketika dia berada di situ. Kemudian juga nanti berkomunikasi ketika balita itu sedang sakit atau mungkin baru sakit, kita juga harus berkomunikasi apakah harus diganti dengan balita yang lain atau seperti apa. Kita harus berkomunikasi betul. Dan ini tolong didiskusikan dengan Kepala Dinas Kesehatan ya. Jangan memutuskan sendiri untuk Kepala Puskesmas yang terkena blok sensus. Lanjut. Jadi ini Bapak Ibu rekrutmen petugasnya pada tanggal 20 sampai 15 September. Jadi ini masih pada proses, kemudian nanti ada pelatihan,
MOT, TOT, TC untuk pengumpulan data 30 September sampai dengan 16 November. Maka kita belum mengetahui untuk Jawa Tengah ini apakah seluruh hari di tanggal 30 September sampai 16 November, karena informasinya ketika data atau balita yang disasar tidak ada atau sakit atau kena hal lain, sedang berlibur dan sebagainya, itu akan ditunggu sampai akhir survei ini. Jadi Bapak Ibu, nanti siang hari nanti kita akan mendengarkan dari pusat untuk yang Provinsi Jawa Tengah dengan Rakornis Provinsi ya. Kemudian ada analisis data dan kemudian pelaporan. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu, ternyata memang kita tidak konsisten ya di dalam melakukan penimbangan balita. D/S pada bulan Juni 2,1 juta dari balita yang berdasarkan Pusdatin kita sekitar 2,8 juta, atau ini hanya sekitar 74% dari sasaran Pusdatin. Jumlah ditimbang pada bulan Juni karena ada intervensi serentak 100%. Ternyata di bulan Juli dan Agustus turun 91,88 dan Agustus 91,58. Artinya memang kita tidak konsisten di dalam melakukan pengukuran terhadap semua balita D/S. Banyak alasan yang diberikan bahwa mungkin balita tidak ada, balita sedang sakit, dan lain sebagainya. Tetapi 9% itu cukup tinggi ya untuk ukuran balita yang ditimbang di masing-masing kabupaten kota. Lanjut. Ini Bapak Ibu, maka saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semua, kalau secara gambaran umum ya, itu sebetulnya dari 974.896 ya, yang stunting betulan itu sekitar 198.000 ya, yang dibutuhkan untuk tata laksana di rumah sakit atau menggunakan PKMK ya. Ini yang perlu Bapak Ibu pahami. Maka ini pasti akan seiring dengan data Bapak Ibu di kabupaten kota. Maka tadi saya bertanya, kalau ada balita yang stuntingnya sangat tinggi, pertanyaannya apakah ini betul atau tidak datanya ya. Ini adalah gambaran yang ada di Intak di bulan Juni. Kemudian kalau kita sandingkan dengan data nasional itu hampir sama. Yang paling banyak adalah berat badan yang tidak naik. Ada sekitar 621.000 ya. Kemudian berat badan kurang 55.000, gizi kurang 93.000 dan gizi buruk dalam hal ini 7.735. Bapak Ibu, yang diintervensi pada saat ini dan sebelumnya mungkin sudah diintervensi, tetapi untuk blok survei dalam hal ini atau blok sensus dalam hal ini, saya kemarin sudah menyampaikan kepada para kepala dinas untuk memperhatikan berat badan tidak naik, berat badan kurang, dan gizi kurang. Maka tadi saya bertanya di beberapa kabupaten kok tinggi sekali angka stuntingnya. Mungkin ini perlu dicek ulang, ya, cek ulang. Karena kalau data di Indonesia maupun di Jawa Tengah sebetulnya yang terbanyak adalah berat badan tidak naik. Kalau berat badan tidak naik maka 14 hari cukup untuk melakukan intervensi dari awal September lalu. Dan kalau berat badan kurang sekitar 30 hari. Juga gizi kurang sekitar 4-8 minggu atau 2 bulan. Jadi ini yang kemarin kita fokuskan, selain yang stunting yang tentu butuh penanganan khusus karena dia harus ke rumah sakit. Bukan stunted ya, tapi stunting. Stunting yang betul-betul stunting ditegakkan diagnosa oleh dokter spesialis. Lanjut. Ini Bapak Ibu, kalau kita lihat data dari bulan Juni sampai Agustus 2024, sumbernya EPPGBM. EPPGBM dari mana? Dari Bapak Ibu sekalian. Jadi sebetulnya kalau kita melihat, memang ada penurunan. Dari Juni, ini untuk berat badan tidak naik, ini ternyata turun ya, tapi justru naik pada bulan Juli, dan turun sedikit di bulan Agustus. Kemudian untuk yang underweight ini turun dari 55.000 menjadi 45.000. Kemudian untuk gizi kurang yang tidak stunting
itu juga turun dari 93.000 menjadi 73.000. Gizi buruk ini juga turun walaupun tidak terlalu signifikan. Kemudian untuk stunting turun sekitar 8.000 ya. Tapi ini nggak tahu nih betul atau tidak, tetapi ini data yang ada di EPPGBM. Kita hanya membaca EPPGBM. Yang berat badan tidak naik itu cukup aneh, naik turunnya ini mungkin juga kita perlu cek kembali apakah ini betul atau tidak, diukur atau tidak, karena seharusnya kalau cuma berat badan tidak naik ini harusnya cepat selesai ya, 14 hari cepat selesai kalau diintervensi. Lanjut. Nah ini dari Cilacap, matur nuwun sudah memberikan laporan yang cukup signifikan adalah wasting dan weight filtering. Ini logis ya. Logis datanya karena memang ini yang seharusnya 3 ya, underweight, wasting, dan weight filtering yang seharusnya turun banyak. Walaupun ini underweight masih baru 43%, tapi saya yakin teman-teman di Cilacap nanti bisa memastikan bahwa ini juga nanti akan turun atau berkurang. Yang stunted atau gizi kurang memang belum ada laporan yang clear ya. Lanjut. Untuk Boyolali ini masih laporan 2 saja, bagus, underweight dan weight filtering turunnya luar biasa, mencapai 80% dan 84%. Lanjut, ini ban KU ya, jadi hanya ban KU Bapak Ibu, yang lain nanti evaluasinya berbeda untuk BOK dan mungkin anggaran yang lain. Kemudian untuk Pemalang ini juga cukup tinggi untuk weight filtering dan wasting. Ya underweightnya juga belum ada laporan. Selanjutnya Kabupaten Demak. Demak ini juga bagus di underweight dan wasting, tetapi weight filtering belum ada laporan. Ini mungkin teman-teman harus pastikan ya, bidang kesmas mohon dengan sangat laporan-laporan seperti ini dari panjenengan semua seharusnya sudah bisa masuk ke provinsi karena ban KU sudah meluncur. Yuk lanjut. Kemudian Jepara ini juga baru 1 yang dilaporkan, hanya weight filtering. Jadi baru yang lain belum, tetapi ini sudah cukup bagus untuk weight filtering bisa turun 79%. Lanjut. Brebes ini juga baru weight filtering ya. Nanti kita akan lihat lagi selanjutnya untuk evaluasi ban KU 2024. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu untuk ban KU sebetulnya sudah meluncur tahap 1 70% atau 130 miliar. 130 miliar itu duitnya banyak banget ya. Jadi kalau memanfaatkannya keliru atau tidak pas, ini pasti uang ini tidak ada artinya sama sekali Bapak Ibu. Padahal uang ini cukup banyak dan kita sudah sampaikan ke seluruh kabupaten kota, maka Bapak Ibu saya mohon dengan sangat untuk bisa memanfaatkan dana ini dengan sebaik-baiknya. Caranya adalah monitoring. Jadi kalau monitoring sering mungkin dalam hal ini seminggu sekali Bapak Ibu untuk puskesmas dibagi teman-teman untuk melihat hasil intervensi di masing-masing kabupaten kota. Yuk lanjut. Yang terakhir ini realisasinya masih 78% atau 42%. Yang masih sangat rendah ya Kabupaten Wonosobo, Klaten, Kabupaten Semarang, Kabupaten Pati, Kota Magelang, dan Kota Tegal. Harapan kami tentu Bapak Ibu untuk yang 6 kabupaten kota ini bisa segera menyelesaikan realisasi, karena realisasi keuangannya masih jauh dari teman-teman yang lain. Bahkan masih 0-0. Mungkin ini urut implementasi dana yang dari BOK dan mungkin APBD kabupaten. Tapi sekali lagi nanti ditanya peran provinsi apa kalau kemudian anggarannya tidak digunakan atau bahkan tidak digunakan. Ini kan akan sia-sia Bapak Ibu. Kita sudah mengupayakan begitu banyak anggaran tetapi pada akhirnya tidak dimanfaatkan dengan optimal. Mungkin ada kendala dengan BPKAD dan sebagainya, tapi saya kira kita sudah menyampaikan ini beberapa kali di kabupaten kota dan bahkan sering melakukan Zoom dengan Bapak Ibu untuk memastikan evaluasi dari penyerapan anggaran PMT ini. Lanjut, selesai ya sudah ya. Mungkin Bapak Ibu untuk hal-hal yang perlu saya tekankan kembali pada pagi hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu sekali lagi untuk kabupaten kota
dengan puskesmas yang terkena blok sensus, yang pertama pastikan datanya betul dulu. Jadi kalau ada keanehan ya, tidak sejalan dengan gejala yang ada di Indonesia maupun di Jawa Tengah, coba dicek kembali, betulkah itu merupakan masalah gizi masuk weight filtering atau wasting atau underweight atau stunted atau stunting gitu ya. Dipastikan betul, jangan sampai keliru mengidentifikasi atau mengkategorikan yang bermasalah gizi. Karena ini menyangkut bagaimana cara intervensinya. Kemudian untuk di bulan September ini saya minta betul Bapak Ibu, saya minta betul anggaran banyak sekali. Tidak ada kekurangan anggaran saya kira. Ya, dari BOK, dari Bankeu, dari Kemendes, dari yang dari perusahaan-perusahaan itu juga banyak sekali yang bisa membantu kita. Tetapi kalau kita kemudian tidak bisa memanfaatkan dan tidak tepat di dalam memberikan intervensi, sudah tepat intervensinya tetapi tidak tepat di dalam anak ini betul-betul makan. Jadi menunya sudah baik, anggarannya sudah banyak, ternyata anaknya tidak mau makan ya, atau anaknya kemudian yang makan malah mungkin bapaknya atau mungkin kakaknya, bukan yang bersangkutan atau yang balita bermasalah. Ini juga menjadi persoalan. Yang berikutnya Bapak Ibu, coba dilihat kembali sambil membandingkan ya antara yang diukur oleh kader dengan yang diukur oleh nakes seperti yang disampaikan oleh Pekalongan tadi Pak Wawan, sehingga kita bisa tahu sebetulnya bagaimana kualitas kader kita di dalam melakukan pengukuran. Semoga Bapak Ibu dalam hal ini pada saat nanti SSGI berlangsung di Jawa Tengah ini kita tidak kaget-kagetan dalam arti loh kok naik ya angka di kita gitu. Kalau kita tidak tahu betul bagaimana atau apa yang dilakukan oleh teman-teman enumerator di seluruh blok sensus, maka saya mohon perhatiannya Kepala Dinas untuk bisa menerima enumerator PJT untuk bisa berkoordinasi. Jadi pendekatannya adalah pendekatan koordinasi Bapak Ibu di masing-masing kabupaten kota. Jangan sampai kemudian kabupaten tidak tahu bahwa jadwalnya tanggal sekian di blok survei ini, di blok sensus ini tanggal sekian, harus diketahui dari awal. Ya, hari ini semoga nanti bisa diberikan area-area atau RT RW, tetapi kalaupun tidak, desa-desa yang ada di blok sensus sudah diketahui oleh Bapak Ibu, maka harus tahu jadwal kemana enumerator ini nanti akan bergerak. Dan sekali lagi, yang perlu diketahui ada geotagging. Jadi pada saat enumerator datang ke tempat rumah tangga balita, akan diketahui di titik mana dia melakukan input data. Maka Bapak Ibu harus hati-hati di dalam hal ini, dipastikan ukurannya betul atau tidak, diuji kesabarannya. Karena teman-teman enumerator ini adalah fresh graduate. Jadi mungkin dia tidak terlalu sabar untuk melakukan pengukuran. Sehingga saya minta didampingi dan dicatat betul di masing-masing rumah tangga balita yang terkena blok sensus. Mungkin itu saja Bapak Ibu, karena waktunya sudah jam 9.57. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh puskesmas, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Kepala Bidang Kesmas. Sekali lagi saya minta identifikasi betul, intervensi betul, dan dimonitor betul-betul. Mekaten, waktu sudah jam 9 kurang 3 menit. Untuk Bapak Ibu sekalian, silakan untuk melakukan rapat koordinasi kembali di bawahnya. Dan kemudian hari ini untuk teman-teman bidang kesmas, bisa langsung lakukan des dengan bidang kesmas Provinsi Jawa Tengah. Khusus ya untuk bidang kesmas, lakukan des. Yang tadi saya sampaikan, data-data saya ingin melihat kenormalan data dalam hal ini, kasus-kasus yang bermasalah gizi di masing-masing kabupaten kota. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Saya cukupkan sekian dari saya, nanti dilanjutkan oleh Bu Yuni dari bidang kesmas, melanjutkan des dengan teman-teman kabupaten kota, khususnya bidang kesmas. Matur nuwun kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, atas waktunya, atas kesediaannya mengikuti rapat koordinasi pada pagi hari ini. Nanti siang kita ketemu lagi di Rakornis Provinsi jam 13.15. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kadis yang sudah memimpin rapat pada hari ini. Bapak dan Ibu, izin untuk Bapak dan Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota jika ada kegiatan atau aktivitas lain, dipersilakan kalau akan meninggalkan Zoom ini. Namun demikian kami mohon untuk tetap di Zoom ini para Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat atau yang mewakili dan juga teman-teman dari Puskesmas ya, dari Puskesmas. Monggo silakan. Nah berikutnya terima kasih atas kehadirannya Bapak dan Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, sekali lagi matur nuwun. Nanti bertemu lagi di Rakornis jam 13 ya. Linknya kita sudah sampaikan di grupnya Kepala Bidang Kesmas maupun di grup Kepala Dinas. Sampun disampaikan. Nah berikutnya Bapak dan Ibu, kami mohon untuk yang masih tinggal dalam Zoom ini, kita akan masuk kepada breakout room. Breakout room. Nanti akan kita bagi Bapak dan Ibu. Sebentar. Ya. Sambil menunggu Bapak dan Ibu Kepala Dinas live, saya akan sampaikan untuk breakout room-nya. Jadi Bapak dan Ibu, ini ada breakout room, ada 5 ya, 5 room berdasarkan wilayah kerja dari Balkesmas, ada Balkesmas Klaten, Balkesmas Magelang, Balkesmas Ambarawa, Balkesmas Semarang, dan Balkesmas Pati. Jadi ada 5. Nanti silakan masing-masing untuk bisa join sesuai dengan wilayah kerjanya. Kalau misalnya ada yang belum tahu wilayah kerja dari Balkesmas mana, bisa ditanyakan kepada kami. Dan nanti dari teman-teman di masing-masing room atau breakout room ini nantinya akan didampingi dari Balkesmasnya masing-masing, ditambah dengan dari Dinas Kesehatan Provinsi, yaitu dari Kepala Bidang atau Sekretaris, dan juga dari teman-teman pengelola program. Ya, pengelola program di sini nanti beberapa yang mungkin akan bergabung sudah ada sesuai dengan SK tim Pinwil-nya, dan juga untuk operator ataupun yang memfasilitasi berkaitan dengan EPPGBM nanti akan bergabung di sana. Dari Klaten itu ada Mbak Patmi, kemudian dari Magelang, di Magelang itu ada Mas Edi, kemudian di wilayah Ambarawa, Balkesmas Ambarawa itu ada Mbak India. Kemudian di Pati, Balkesmas Pati ada dari KIA, dari anak ya, program anak. Kalau enggak Mbak Rani, Mbak Lia. Kemudian untuk Balkesmas Semarang, Mbak Dewi. Itu sudah kami bagi seperti itu. Silakan untuk Bapak dan Ibu langsung saja bergabung, join. Untuk caranya join, mungkin bisa dipersani. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi di bawah ada icon seperti jendela 4. Ada jendela 4, silakan klik di sana, kemudian panjenengan bisa masuk pada masing-masing grupnya. Ini sudah banyak yang bergabung di masing-masing board. Ya, namun demikian masih tertinggal berapa Mas yang masih tertinggal yang belum bergabung? Bisa dicek yang masih di sini? 600-an. Masih ada sekitar 600-an dari teman-teman yang masih berada di main room atau ruang utama ini untuk bisa segera bergabung di masing-masing bornya. Kita tunggu di wilayah kerja Balkesmasnya masing-masing. Ya. Ada yang ingin bertanya, masuk join di mana?
segera saja, ini masih 600-an dari Bapak dan Ibu yang belum bergabung, artinya masih banyak yang belum join. Kami tunggu. Ya. Untuk Kabupaten Pekalongan masuk mana, Bu? Pekalongan masuk Semarang. Semarang. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Silakan untuk Pekalongan masuk Balkesmas Semarang. Ada yang Kendal masuk mana, Ibu? Kendal. dalam? Puskesmas ikut ke mana, Bu? Berarti sesuai kabupaten? Ya, sesuai kabupaten. Untuk puskesmas masuk sesuai dengan kabupatennya. Kabupaten Tegal ikut Semarang, Bu. Semarang, J. Matur Kabupaten nuwun. Tegal. Matur nuwun. Gerobokan Semarang ya, Bu? Gerobokan masuknya Pati nggih, Pak? Bupati, iya. Gerobokan masuk Pati. Bu, Kendal juga masuk. Kalau puskesmasnya Gerobokan masuk ke Pati. Ada lagi? Cilacap masuk mana, ya, Bu? Ya, Bu. Kudus ikut mana, Bu? Ya, Bu. Harjo masuk mana, nih? Wonogiri. Wonogiri, Karanganyar, Klaten, Sragen, Boyolali, terus kemudian Sukoharjo, pokoknya Solo Raya nggih, dan Kota Surakarta itu masuk ke Klaten. Oke, matur nuwun. Untuk Kendal masuk mana, Ibu? Kendal masuk Ambarawa. Kudus ikut mana, Bu? Mana? Kudus. Kudus ikut Pati. Purbalingga, Ibu, mohon maaf. Purbalingga ikut Magelang nggih. Brebes, Bu, mana, Bu? Brebes ikut Semarang. Cilacap ikut mana, nggih, Bu? Cilacap ikut Magelang. Coba di kolom chat bisa dipersani kabupatennya mana saja, itu ikut lokasi mana begitu. Ya, tuh. Kliknya yang mana, Bu? Ini kalau mau masuk room. Dalam? Kalau mau masuk room, kliknya yang apa ini? Nah, yang itu di bawah, Bu, di bawah. Ada? Itu ada yang kayak jendela 4 itu. Nah, itu breakout room, klik aja. Oh iya. Diklik, kemudian nanti akan muncul join ke Balkesmas mana. Nah, itu. Oke. Ada lagi? Masih ada kesulitan, Bu? Ya, masih sekitar berapa itu? 317 yang belum masuk ke ruang breakout room. Kabupaten Semarang masuk Ambarawa, Kebumen masuk ke Magelang ya. Bu, maaf. Iya. Yang icon jendela 4 tempat saya kok nggak ada ya, saya cari-cari. Yang itu, yang icon jendela itu, Bu, belum ada? Sama, Bu. Mohon maaf, di HP saya kok tidak ada, ya sudah saya, Bu. Kalau HP gimana? Geser-geser. Bisa ya? HP seharusnya juga bisa, Bu. Oh, gitu. Tidak ada, Ibu. Saya tidak menemukan ya. Nih. Di Kalau pada HP di mana, Ibu? Aduh. Oke, karena ini bentar ya, Bu ya. Nggih, sabar. Nggih. Kami masuk dulu. Bisa masuk enggak? Ya, sebentar. Kami masuk dulu, Bu, supaya bisa memberikan arahan yang untuk HP. Ada yang lain selain pertanyaan kalau misalnya HP nggak bisa masuk? Masih ada 220-an yang belum masuk. Kelompok 1 wilayah Pati belum tampil, Bu. Pati sudah ya tadi ya? Sudah ada yang bergabung? Sampun? Ya. Jadi nanti di setiap
wilayah Ibu Dr. Fatma, jadi kalau panjenengan memakai laptop, maka di bawah untuk masuk ke breakout room itu ada icon atau gambar seperti kotak ya, seperti kotak, 4 kotak, seperti jendela. Kemudian panjenengan bisa klik di situ nanti join ke beberapa ada Balkesmas. Kalau Bu Fatma tadi dari mana ya? Dari Magelang ya? Kalau dari Magelang berarti masuk ke Magelang. Oh, monggo. Gimana dia bisa dibantu? Mm-mm. Gimana Mm-mm. Bu? Oh, oh. Terus tindakannya kalau jadi ini dokter rumah sakit tuh? Mm-mm. Dari RSU itu. Ini di IGD-nya ya? Iya. Iya sih ada ini. Iya. Tapi kalau patah enggak. Cuman Mbak emang Iya, ini Lestari, ya. kalau misalnya ngobrol di mute nih. Ini kan maksudnya Kontrolnya di mana biasanya? saya kan baru lari ke sini dulu gitu. Oh gitu. Kemarin kontrolnya di mana kemarin? Baru pertama kejadian langsung ke RSU. Ke IGD-nya. Terus kalau Ya, kontrol Bu harus Vicky katanya Lestari. kita harus ke Anu, Mas. PHT. Di mute Mas. Iya. Lestari. Ya. Tadi siapa ya tadi ya? Ibu yang tadi bertanya untuk bagaimana caranya untuk bisa masuk atau join di breakout room tetapi memakai HP, mungkin kita bisa sampaikan di bawah ketika panjenengan membuka Zoom itu kan ada beberapa ya Bu ya, icon-icon ada mic, ada mulai video, ada peserta, obrolan, panjenengan geser ke kanan Ibu. Ke kiri ya, ke kiri. Ke kiri, jika ada nanti ada tanda jendela, icon, maka bisa itu diklik. Tetapi kalau di situ tidak ada, coba dipersani yang di atas sebelah kiri. Di atas sebelah kiri itu ada tanda jendela juga, barangkali ada di situ breakout room-nya, nanti bisa panjenengan klik, terus kemudian setelah diklik, akan ditanya bergabung ke ruang diskusi yang mana. Sekiranya panjenengan misalnya di Balkesmas Ambarawa, bisa langsung dipilih Balkesmas Ambarawa, terus ada kalimat atau kata bergabung. Silakan itu diklik untuk bergabung. Demikian Bu, yang tadi bertanya. Nih, cukup jelas nggih?
Masih ada berapa? Bapak dan Ibu yang masih berada di ruang Zoom meeting, di ruang utamanya, main room-nya, masih ada sekitar 100-an yang belum bergabung. Apakah masih ada kesulitan untuk bergabung atau bagaimana, nggih? Jadi masih ada 100 orang.